warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dania selaku dosen Humas Cyber dan seluruh teman-teman hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amelia Syalagan, saya dari Universitas Negeri Jakarta, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya berdiri di sini hari ini untuk menyampaikan pidato mengenai isu-isu pendidikan terkini. Sebuah topik yang menurut saya sangat penting karena pendidikan bukan hanya tentang masa kini, tetapi juga tentang masa depan bagi bangsa kita. Hadirin sekalian, pendidikan di Indonesia saat ini sedang berada di tengah perubahan besar. Beberapa isu mencurat dan menjadi perhatian utama bagi kita bersama. Pertama, isu tentang kesenjangan akses pendidikan. Di era digital ini, seharusnya semua anak bangsa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Namun, kenyataannya, masih banyak saudara-saudara kita di daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal yang kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak. Ketidakadaan infrastruktur, minimnya tenaga kerja pengajar, bahkan keterbatasan akses internet menjadi tantangan sangat besar. Di saat kita belajar menggunakan platform digital, mereka bahkan kesulitan mendapatkan sinyal. Yang kedua, soal kurikulum yang dinamis tetapi sangat membingungkan. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan kurikulum terjadi cukup cepat, mulai dari kurikulum 2013, lalu hingga kini kurikulum merdeka. Memang sih niatnya baik, memberi kebebasan dan fleksibilitas bagi peserta didik. Namun dalam pelaksanaannya banyak sekolah yang kebingungan menerapkan konsep tersebut. Guru perlu pelatihan tambahan, siswa butuh adaptasi yang lebih cepat, dan orang tua pun merasa harus belajar ulang bersama dengan anak-anak mereka. Yang ketiga, masalah mental health di dunia pendidikan. Dulu kita jarang membahas soal kesehatan mental di dunia sekolah maupun di kampus. Kini tekanan akademik, tuntutan prestasi, hingga kecemasan sosial menjadi isu nyata yang tidak bisa diabaikan. Bahkan siswa dan mahasiswa mengalami stres, burnout, bahkan depresi karena tuntutan yang berat. Sayangnya, dukungan dari institusi pendidikan terhadap masalah ini masih sangat tergolong minim. Yang keempat, tantangan kesenjangan teknologi di tengah pesatnya transformasi digital. Saat ini, teknologi sudah menjadi bagian dari proses belajar, tetapi masih ada ketidakmerataan penguasaan teknologi antara guru, siswa, maupun orang tua. Bahkan ada kekhawatiran bahwa pembelajaran terlalu bergantung pada teknologi justru mengurangi kemampuan berpikir kritis dan interaksi sosial anak. Yang kelima, munculnya isu komersialisasi pendidikan. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak semua orang perlahan menjadi barang dagangan. Karena biaya pendidikan semakin mahal, baik di sekolah maupun di negeri ataupun di swasta. Kursus, bimbingan belajar, hingga pelatihan-pelatihan online menjadi kebutuhan tambahan yang memberatkan sebagian kalangan. Akibatnya muncul juga jurang pemisah antara mereka yang mampu membayar lebih dan yang tidak. Hadirin sekalian, melihat berbagai persoalan ini tentu tidak cukup hanya mengeluh atau menyalahkan pihak-pihak tertentu. Kita perlu sama-sama mencari solusi. Beberapa langkah penting yang bisa kita dorong antara lain, yang pertama itu meningkatkan pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan infrastruktur dan pemerataan distribusi guru. Salah satu tantangan besar pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan akses antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Banyak sekolah di pelosok yang masih kekurangan fasilitas dasar seperti gedung sekolah yang layak, laboratorium, perpustakaan, bahkan akses internet. Padahal, infrastruktur yang memadai adalah syarat utama agar proses belajar mengajar bisa berjalan secara efektif. Selain itu, distribusi guru
yang tidak merata dan juga menjadi masalah yang serius. Sebagian besar guru berkualitas terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara sekolah di daerah terpencil seringkali mengalami kekurangan tenaga kerja pengajar. Untuk mengatasi itu, pemerintah perlu lebih serius mengadakan program pemerataan guru, misalnya dengan memberikan intensif yang menarik untuk guru yang mau mengabdi di daerah 3T, serta membangun sarana dan prasarana pendidikan yang memadai di seluruh wilayah Indonesia dan tidak hanya di pusat kota saja. Yang kedua, mendampingi implementasi kurikulum baru dengan pelatihan intensif bukan hanya guru, tetapi juga untuk siswa dan orang tua. Perubahan kurikulum seperti kurikulum Merdeka membawa banyak konsep baru seperti pembelajaran berbasis proyek dan penguatan karakter. Namun, perubahan kurikulum ini tidak cukup hanya dengan penggantian dokumen atau pedoman saja. Guru perlu mendapatkan pelatihan intensif agar benar-benar memahami filosofi, metode, dan praktikum kurikulum baru. Siswa juga harus dipersiapkan agar tidak merasa bingung atau tertekan menghadapi model pembelajaran yang berbeda. Selain itu, peran orang tua sangat penting dalam mendukung proses belajar anak di dalam rumah. Mereka juga perlu diberikan sosialisasi dan pelatihan yang minimal pengenalan dasar tentang perubahan sistem pendidikan ini, supaya mereka bisa mendukung anak-anaknya dengan tepat dan tidak justru menambah tekanan. Dengan pelatihan yang seluruhnya, semua pihak akan bergerak seiring dengan implementasi kurikulum baru, tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi peluang untuk pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, mengintegrasikan program kesehatan mental ke dalam sistem pendidikan formal. Isu kesehatan mental di dunia pendidikan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tekanan akademik, perundungan, kecemasan sosial, hingga masalah keluarga menjadi beban berat bagi banyak siswa dan mahasiswa. Sayangnya, sistem pendidikan kita masih terlalu fokus pada pencapaian akademis tanpa cukup memperlihatkan kesenjangan emosional peserta didik. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengintegrasikan program kesehatan mental secara formal di sekolah maupun di kampus. Misalnya dengan menyediakan layanan konseling profesional yang mudah diakses, mengadakan workshop tentang manajemen stres, dan membangun budaya sekolah yang ramah dan suportif, serta mengurangi stigma terhadap masalah kesehatan mental. Jika mental kesehatan peserta didik terjaga, maka proses belajar pun akan menjadi optimal. Sebagai mahasiswa, saya percaya bahwa kita punya peran penting, bukan hanya sebagai penerima manfaat pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil menjadi relawan mengajar, membuat program literasi digital, atau bahkan sekedar berbagai semangat belajar kepada teman-teman di sekitar kita. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah pondasi. Kalau fondasi kuat, maka masa depan bangsa ini juga akan kokoh. Maka, mari kita sama-sama peduli, mari kita sama-sama bergerak. Sebagai penutup saya hari ini, saya mengutip kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Ing ngaresa sung tulada, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dukungan. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan pendidikan di Indonesia dengan arah yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.